Bab 961. Shiming meraung dan segera mengendalikan dua mayat yang telah dimurnikan untuk menyerang Luming. Dua ledakan keras terdengar. Kedua mayat itu langsung meledak ketika bertabrakan dengan kekuatan tinju Luming. Namun pukulan Luming justru bergerak semakin cepat, memancarkan tekanan mengerikan yang langsung mengunci tubuh Shiming. Mata Shiming membelalak lebar. Ia tidak menyangka kekuatan Luming akan mencapai tingkat seperti itu. Energi mayat dari tubuhnya melonjak ke langit. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan telapak tangan ke arah Luming. Serangan telapak tangan itu sangat kuat. Namun di hadapan pukulan Luming, kekuatan itu seperti kertas tipis. Serangan tersebut hancur seketika. Kekuatan pukulan Luming langsung menembus tubuh Shiming. Pada saat itu semuanya sudah terlambat bahkan jika ia ingin menyerah. Tubuh Shiming meledak dan tercabik menjadi beberapa bagian. Naga banjir sepanjang 99 kaki di atas kepalanya langsung ditelan oleh naga takdir milik Luming. Panjang naga takdir Luming meningkat pesat hingga hampir mencapai 960 kaki. Ia hanya berjarak sedikit dari panjang 1000 kaki. Kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari telapak tangan Luming dan menyerap esensi darah serta energi sejati milik Luo Dao dan Shiming. Setelah itu tubuhnya berkelebat dan ia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Tujuannya adalah mencari Bai Cixue. Di tribun penonton, baik orang dari Istana Ilahi Surga Kaisar maupun dari Sekte Mayat Surgawi memperlihatkan ekspresi muram. Kekuatan tempur Luming telah melampaui perkiraan mereka. Ia mampu membunuh jenius peringkat ke-30 dalam daftar 1000 talenta terbaik dengan sangat mudah. Tidak seorang pun mengerti bagaimana kekuatan tempur Luming bisa begitu menakutkan. Sayangnya medan pertempuran itu terisolasi sehingga mereka tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Luming yang sebenarnya. Kepala keluarga Wang menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kebenciannya terhadap Luming semakin membara. Ia bahkan mulai menduga bahwa Wang Yan dan Wang Chen mungkin telah mati di tangan Luming. Namun Kaisar bela diri Di Yi tetap duduk dengan tenang tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang ia pikirkan. Di sisi lain, Du Songjue, Yan Kuangtu, Guru Agung 9 Matahari, dan yang lainnya menunjukkan senyum gembira. Selama Luming dapat menemukan Bai Cixue, lalu mencari tempat untuk bersembunyi, ia akan tetap aman sampai waktu berakhir. Namun seorang tetua mengingatkan bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Naga takdir Luming sekarang terlalu besar. Jika tidak direbut oleh orang lain di medan pertempuran ke-8, maka hampir tidak ada orang yang memiliki keberuntungan lebih besar darinya. Pada tahap berikutnya ia pasti harus menghadapi para jenius terkuat dari 7 medan pertempuran lainnya. Mempertahankan keberuntungan sebesar itu tanpa kekuatan yang cukup akan menjadi hal yang sangat sulit. Saat itu Luming terus terbang dengan kecepatan tinggi. Di tempat lain, Luo Tian juga terbang dengan kecepatan penuh. Seorang jenius luar biasa dari lembah iblis langit juga bergerak cepat. Tujuan mereka sama. Mereka harus menemukan Luming secepat mungkin, membunuhnya, dan merebut nilai keberuntungannya. Waktu yang mereka miliki hanya 1 jam. Jika Luming berhasil menghindari mereka sampai waktu habis, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian dari keberuntungan besar itu. Luo Tian meraung dengan penuh kemarahan saat mencari keberadaan Luming. Tiba-tiba ia melihat beberapa orang di depan. Ia langsung menerjang ke arah mereka. Beberapa orang itu segera ketakutan ketika melihat Luo Tian dan mencoba melarikan diri. Namun Luo Tian mengayunkan pedang iblis hitamnya. 2 orang langsung terbunuh oleh serangan itu. Orang terakhir panik dan segera mengakui kekalahan. Sinar cahaya langsung menyelimuti tubuhnya sehingga serangan Luo Tian tidak dapat mengenainya. Naga takdir Luo Tian kemudian menelan naga takdir milik 2 orang yang telah ia bunuh. Orang yang menyerah kehilangan 90% keberuntungannya sebelum dipindahkan keluar dari medan pertempuran. Panjang naga takdir Luo Tian bertambah lebih dari 200 kaki. Namun Luo Tian masih merasa itu terlalu sedikit. Ia harus menemukan Luming. Selain itu gadis dari Sekte Jimat juga merupakan target yang sangat menarik. Dengan tatapan dingin ia terus terbang mencari mangsa. Pada saat yang sama Bai Cixue sedang berjuang keras mempertahankan diri. Perisai-perisai di sekelilingnya terus bergetar seolah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Pemuda berjubah emas tertawa keras melihat keadaan tersebut. Bai Cixue sudah hampir mencapai batasnya. Bagi mereka bertiga, mampu menekan Bai Cixue sampai keadaan seperti ini sudah sangat luar biasa.
Di tribun penonton, mata Du Songjue dan para tetua tiba-tiba berbinar. Mereka melihat Lu Ming sedang menuju ke arah Bai Chixue dengan cepat. Namun kegembiraan mereka segera berubah menjadi kecemasan. Karena Luo Tian juga sedang bergerak menuju tempat yang sama. Di sisi istana ilahi surga kaisar, kepala keluarga Wang dan para pemimpin klan lain tertawa keras. Menurut mereka kematian Lu Ming sudah pasti. Di medan pertempuran, Lu Ming melesat sejauh 100 mil dalam sekejap. Di bawahnya hamparan batu dan gurun terlewati dengan cepat. Beberapa jenius lain sempat bertemu dengannya di perjalanan. Namun melihat kecepatan dan aura menakutkan Lu Ming, mereka tidak berani menghalangi jalannya dan segera menyingkir. Lu Ming sendiri tidak tertarik merebut keberuntungan kecil dari mereka. Tiba-tiba matanya bersinar. Ia melihat pertempuran di depan. Bai Chixue sedang dikepung oleh 3 pemuda. Kecepatan Lu Ming meningkat lagi. Ledakan sonik yang mengerikan bergema di udara. Pemuda berjubah emas dan 2 orang lainnya langsung terkejut mendengar suara tersebut. Mereka menghentikan serangan dan menoleh ke arah sumber suara. Ketika melihat Lu Ming, wajah mereka berubah drastis. Ketiganya segera mundur dan berdiri berdampingan dengan ekspresi serius. Walaupun banyak orang ingin membunuh Lu Ming dan merebut keberuntungannya, mereka bukanlah jenius tingkat tertinggi. Kekuatan mereka hanya setara dengan 100 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Mereka tidak berani meremehkan Lu Ming yang sudah terkenal kuat sebelum pertempuran ini dimulai. Lu Ming muncul di udara tepat di atas Bai Chixue. Bai Chixue tersenyum lega ketika melihatnya. Ia sudah yakin sejak awal bahwa Lu Ming pasti akan datang. Lu Ming juga memperlihatkan senyum tipis. Di sisi lain, pemuda berjubah emas dan 2 orang lainnya mulai berdiskusi secara diam-diam. Mereka mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dan melawan Lu Ming. Namun tokoh dari sekte mayat surgawi segera mencibir. Ia memperingatkan bahwa naga takdir Lu Ming telah bertambah lebih dari 100 kaki dalam waktu yang sangat singkat. Itu berarti ada banyak ahli yang lebih kuat dari mereka yang sudah mati di tangan Lu Ming. Mendengar itu, wajah 2 orang lainnya langsung berubah. Barulah mereka menyadari perubahan besar pada naga takdir Lu Ming. Mereka mulai mundur perlahan. Namun tatapan Lu Ming tertuju pada mereka dengan tenang. Langkah mereka langsung terhenti. Lu Ming tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia menatap mereka dengan senyum tipis. Tujuannya sangat jelas. Ia menginginkan keberuntungan milik mereka. Bab 962. Pemuda berjubah emas berteriak bahwa Lu Ming tidak boleh bertindak terlalu jauh. Ia mengingatkan bahwa jika mereka bertiga bekerja sama, mungkin saja mereka mampu melawan Lu Ming. Namun Lu Ming hanya melangkah maju dengan ekspresi meremehkan. Tiba-tiba terdengar tawa keras dari kejauhan. Sebuah cahaya tajam menembus kehampaan dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Sesaat kemudian cahaya itu menghilang dan seorang pria berjubah hitam muncul di udara. Energi iblis memenuhi langit. Orang itu adalah Raja Iblis Luo Tian. Pemuda berjubah emas sempat tertegun sebelum akhirnya tertawa keras. Ia merasa situasi telah berubah. Menurutnya Lu Ming pasti akan mati kali ini karena Luo Tian telah datang. Pemuda itu sebelumnya ingin melarikan diri, tetapi kini ia berhenti dan menatap Lu Ming dengan senyum mencibir. Ia menganggap kesombongan Lu Ming sebelumnya tidak berarti apa-apa di hadapan Luo Tian. Di sisi lain, 2 tokoh dari sekte mayat surgawi dan lembah iblis langit mundur perlahan ke tempat yang mereka anggap aman sambil mengamati dari kejauhan. Luo Tian menatap Lu Ming dengan mata dingin. Ia menanyakan apakah Lu Ming adalah orang yang membunuh adiknya, Luo Li. Lu Ming menjawab dengan tenang bahwa Luo Li memang mati di tangannya karena mencari kematian. Ia juga mengatakan bahwa jika Luo Tian ingin mati, ia dapat memenuhi keinginan itu. Luo Tian memandang Lu Ming dengan dingin. Menurutnya, kata-kata sombong tidak ada gunanya. Ia mengingatkan bahwa jika mereka tidak berada di Pulau Racun Langit, ia dapat membunuh Lu Ming hanya dengan 1 gerakan tangan. Saat mereka berada di Pulau Racun Langit, Luo Tian mengetahui dengan jelas kekuatan tempur Lu Ming. Meskipun Lu Ming cukup kuat, ia masih jauh di bawah dirinya saat itu. Selain itu, selama beberapa waktu terakhir kekuatannya juga telah meningkat. Tatapan Luo Tian kemudian beralih kepada Lu Ming dan Bai Chixue. Ia menatap keduanya dengan penuh keserakahan. Gabungan nilai keberuntungan mereka telah melampaui 1 juta. Jika ia berhasil merebutnya, naga keberuntungannya akan berubah menjadi naga sejati dengan panjang lebih dari 1000 kaki. Sepanjang sejarah, hanya sedikit orang yang mampu mencapai tingkat itu.
Biasanya hanya para kaisar agung yang mampu mencapainya ketika mereka masih muda. Hati Luo Tian pun bergejolak hebat. Tanpa peringatan ia langsung menghunus pedang iblisnya. Cahaya pedang yang menakutkan menembus langit dan menebas ke arah Lu Ming. Serangan itu datang secara tiba-tiba. Luo Tian ingin membunuh Lu Ming dalam satu serangan tanpa memberinya kesempatan untuk menyerah. Semua mata di arena langsung tertuju pada Lu Ming. Lu Ming hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat telapak tangannya dan menebas ke arah cahaya pedang tersebut. Di tribun penonton, orang-orang dari sekte jimat tidak dapat menahan rasa gugup. Serangan itu berasal dari Luo Tian, yang berada di peringkat 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kekuatan serangan itu sangat menakutkan. Sementara itu banyak orang dari Istana Ilahi Surga Kaisar menatap dengan wajah ganas, seolah sudah melihat tubuh Lu Ming terbelah dua. Akhirnya telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan cahaya pedang tersebut. Namun hasilnya di luar dugaan semua orang. Cahaya pedang itu hancur seperti kaca rapuh. Lu Ming mencibir dengan dingin. Ia berkata bahwa Luo Tian bahkan berani melakukan serangan mendadak dengan kekuatan sekecil itu. Ekspresi Luo Tian sedikit berubah. Serangan tadi memang belum menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi setidaknya telah menggunakan setengah dari kekuatannya. Ia tidak menyangka serangan itu dapat dihancurkan dengan mudah oleh Lu Ming. Luo Tian kemudian berkata bahwa serangan tadi hanya menggunakan setengah kekuatannya. Namun Lu Ming menjawab dengan tenang bahwa telapak tangannya tadi hanya menggunakan 1/10 kekuatannya. Mendengar itu Luo Tian tertawa dingin. Menurutnya Lu Ming hanya membual. Aura iblis dari tubuhnya melonjak dengan liar. Kekuatan pedang yang menakutkan menyebar ke seluruh wilayah. Tidak jauh dari sana pemuda berjubah emas langsung mundur dengan wajah pucat. Ia merasa bahwa Luo Tian dapat membunuhnya dengan mudah jika menginginkannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Lu Ming memandang Luo Tian dengan senyum tipis. Ia dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi Luo Tian telah mencapai puncak tingkat ke-7 alam embrio roh. Ketika mereka berada di Pulau Racun Langit sebelumnya, Luo Tian baru saja menembus tingkat ke-7 alam tersebut. Sekarang kekuatannya jelas telah meningkat. Luo Tian mengayunkan pedang iblisnya sekali lagi. Cahaya pedang sepanjang 1000 meter menebas dengan kekuatan yang mengerikan. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar hebat seolah dapat terbelah kapan saja. Raungan naga terdengar. Energi naga meledak dari tubuh Lu Ming. Sisik naga yang padat muncul di seluruh tubuhnya. Ia menghentakkan kaki ke tanah dan melesat ke depan seperti peluru meriam. Telapak tangannya menghantam ke depan. Saat ini kultivasi Lu Ming juga telah mencapai puncak tingkat ke-7 alam embrio roh. Dengan tambahan energi naga, kekuatan telapak tangannya sangat mengerikan hingga ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Telapak tangan itu bertabrakan dengan pedang iblis Luo Tian. Cahaya pedang langsung hancur. Namun telapak tangan Lu Ming terus melaju ke depan tanpa terhenti. Ekspresi Luo Tian berubah drastis. Serangan tadi hampir menggunakan 80% kekuatannya, tetapi masih dihancurkan oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Ia tidak dapat mempercayai hal itu. Ia menolak untuk percaya bahwa Lu Ming telah menjadi lebih kuat darinya hanya dalam beberapa bulan. Namun kenyataan di hadapannya tidak dapat dibantah. Luo Tian kemudian mengaktifkan teknik transformasi darah. Pedang iblisnya kembali ditebaskan dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Namun Lu Ming sama sekali tidak berhenti. Tubuhnya dikelilingi oleh 4 jenis konsep yang berbeda. Ia terus maju sambil melancarkan serangan telapak tangan. Cahaya pedang Luo Tian hancur satu demi satu di hadapan kekuatan telapak tangan itu. Pertarungan tersebut sepenuhnya tidak seimbang. Saat ini 3 konsep langit dan bumi milik Lu Ming telah mencapai puncak tingkat 3 tingkat atas. Ia hanya selangkah lagi dari penyempurnaan penuh. Sementara itu konsep bumi juga hampir mencapai puncak tingkat 3 tingkat atas. Gabungan kekuatan 4 konsep tersebut sangat menakutkan. Kekuatan itu bahkan dapat menyaingi konsep tingkat 4. Sementara konsep milik Luo Tian masih berada pada tingkat 3 dan belum mencapai tingkat 4. Dalam hal konsep langit dan bumi, Lu Ming jelas jauh lebih unggul. Setelah lebih dari 10 pertukaran serangan, cahaya pedang Luo Tian terus hancur dan ia dipaksa mundur dengan cepat. Di tribun penonton banyak orang membelalakan mata karena terkejut. Para pemimpin keluarga Wang dan Jiang menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Mereka tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Di sisi lain, Du Songjue, Yan Kuangtu, dan Guru Agung Sembilan Matahari juga terkejut. Namun keterkejutan mereka dipenuhi kegembiraan. Semakin kuat Lu Ming, semakin besar harapan mereka. Du Songjue tertawa sambil mengelus janggutnya. Ia mengatakan bahwa Lu Ming mungkin benar-benar mampu masuk 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Guru Agung Sembilan Matahari juga tersenyum. Ia mengakui bahwa kekuatan Lu Ming bahkan telah melampaui perkiraannya. Bab 963. Pertarungan antara Lu Ming dan Luo Tian menjadi semakin sengit. Namun seiring berjalannya waktu, Luo Tian semakin berada dalam posisi terdesak. Telapak tangan Lu Ming akhirnya menghantam bahu Luo Tian dengan keras. Ledakan kekuatan dahsyat membuat salah satu lengan Luo Tian hampir hancur. Ia memuntahkan darah dan tubuhnya terhuyung mundur. Kemarahannya meledak. Aura iblis melonjak tinggi ketika bayangan Dewa Iblis muncul di atas kepalanya. Dewa Iblis itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Setiap tangan memegang pedang besar yang memancarkan kekuatan mengerikan. 6 lingkaran emas bersinar terang. Garis keturunan ketiga Luo Tian adalah garis keturunan ilahi tingkat 6, setara dengan garis keturunan milik para kepala 6 keluarga kuno besar. Bakatnya benar-benar luar biasa. Namun pada saat itu 2 aliran energi naga kembali meledak dari tubuh Lu Ming. Dengan kecepatan yang hampir mustahil ditangkap mata, Lu Ming muncul di atas kepala Luo Tian. Kakinya menghentak turun dengan kekuatan mengerikan. Gelombang kekuatan menghantam Luo Tian seperti gunung runtuh. Luo Tian sebenarnya hendak melakukan fusi garis keturunan, tetapi kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Serangan itu langsung mengganggu proses penggabungan kekuatannya. Ia hanya sempat menangkis dengan pedangnya. Namun kekuatan kaki Lu Ming menghancurkan cahaya pedang itu dengan mudah. Kekuatan besar menekan Luo Tian dari atas. Tubuhnya hampir dipaksa jatuh ke tanah. Tulang-tulangnya berderak keras seolah akan pecah kapan saja. Darah kembali muncrat dari mulutnya. Dalam benaknya berbagai pikiran muncul dengan kacau. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Lu Ming menjadi begitu kuat. Namun harga dirinya menolak untuk mengakui kekalahan. Ia tidak mau menyerah kepada Lu Ming. Pikiran itulah yang akhirnya menentukan nasibnya. Tiba-tiba kuku tajam muncul dari jari-jari Lu Ming. Cakar itu menyerupai cakar naga. Dengan gerakan cepat Lu Ming mencengkram ke depan. Semua pertahanan Luo Tian runtuh dalam sekejap. Cakar naga itu menembus langsung ke dada Luo Tian. Energi mengerikan meledak di dalam tubuhnya. Luo Tian hendak menyerah, tetapi sudah terlambat. Jantungnya langsung hancur oleh energi yang dilepaskan Lu Ming. Teriakannya terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak penuh ketidakpercayaan. Ia dapat merasakan kekuatan hidupnya mengalir keluar dengan cepat. Ketakutan yang tak terbendung memenuhi hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan mati di tangan Lu Ming. Sesaat kemudian pandangannya menjadi gelap. Kesadarannya lenyap. Kekuatan hidupnya benar-benar padam. Di tribun penonton, kegemparan besar langsung terjadi. Para tokoh dari Istana Ilahi Surga Kaisar terkejut dan marah. Kepala keluarga Wang mengeluarkan raungan penuh amarah. Seorang tetua dari pengawal kekaisaran di Tian yang merupakan guru Luo Tian juga meledak dengan niat membunuh yang menjulang ke langit. Ia sama sekali tidak dapat menerima kematian Luo Tian. Luo Tian memiliki bakat yang luar biasa. Garis keturunan ilahi tingkat 6 miliknya membuatnya hampir pasti mampu menembus alam dewa roh di masa depan. Bahkan kemungkinan besar ia bisa mencapai tingkat makhluk tertinggi. Namun kini calon makhluk tertinggi itu telah mati begitu saja. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Di seluruh Istana Ilahi Surga Kaisar, jumlah makhluk tertinggi sebenarnya sangat sedikit. Pada generasi ini para jenius berkumpul seperti awan dan era keemasan telah tiba. Di masa lalu, bakat seperti Luo Tian sudah cukup untuk menekan seluruh generasi. Seperti para makhluk tertinggi saat ini. Ketika mereka masih muda, mereka hampir tidak memiliki lawan. Mereka menaklukkan semua musuh dan akhirnya menjadi makhluk tertinggi. Dalam satu era biasanya hanya muncul beberapa makhluk tertinggi. Namun pada era ini bahkan Luo Tian hanya berada di peringkat 10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Di tengah suasana tegang itu, Yan Kuangtu justru tertawa keras. Tatapan penuh niat membunuh dari para ahli Istana Ilahi Surga Kaisar langsung tertuju kepadanya. Namun ia sama sekali tidak peduli.
Di sisi lain, Kaisar bela diri Di tetap duduk dengan wajah tenang. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun, seolah kematian Luotian sama sekali tidak berarti baginya. Dari arah lembah iblis langit terdengar suara lembut yang mempesona. Suara Kaisar Iblis memuji Luming dengan nada penuh ketertarikan. Suara itu begitu memikat hingga banyak pemuda merasakan darah mereka memanas dan jantung mereka berdegup lebih cepat. Bahkan beberapa wanita juga terpengaruh oleh pesona suara itu. Suara tersebut seolah memiliki daya tarik iblis yang tak terbatas. Tak lama kemudian Kaisar Mayat juga membuka mulut. Suaranya serak dan tajam hingga membuat banyak orang hampir memuntahkan darah. Suara itu benar-benar berlawanan dengan suara Kaisar Iblis. Beberapa pemuda segera menjalankan teknik bela diri mereka untuk menenangkan diri. Di medan pertempuran, telapak tangan Luming meledakkan kekuatan penyerapan. Tubuh Luotian langsung tersedot hingga menjadi mayat kering. Esensi darah dan energi inti Luotian sangat kuat. Bahkan garis keturunannya juga diserap dan dimurnikan dengan cepat oleh Luming. Di atas kepala Luming, naga takdir miliknya membuka mulut dan melahap naga takdir milik Luotian. Dalam sekejap panjang naga itu bertambah 200 kaki. Panjang naga takdir Luming kini mencapai 1170 kaki, mendekati 1200 kaki. Pada saat yang sama warna naga itu juga berubah. Semula berwarna ungu, kini berubah menjadi ungu keemasan. Tidak jauh dari sana pemuda berjubah emas dan para jenius dari sekte mayat surgawi, serta lembah iblis langit memandang dengan mata membelalak. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Luotian yang begitu kuat ternyata telah dibunuh oleh Luming. Bagi pemuda berjubah emas itu, kenyataan ini merupakan pukulan yang sangat besar. Ketakutan langsung memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa jika Luming ingin, ia bisa membunuh mereka dengan mudah. Tanpa ragu ia segera berbalik dan melarikan diri. Para jenius dari lembah iblis langit dan sekte mayat surgawi juga melakukan hal yang sama. Namun Luming memandang mereka dengan tatapan dingin. Ia menggunakan langkah 9 naga menginjak langit dan melesat seperti cahaya. Dalam sekejap ia sudah mendekati pemuda berjubah emas. Pemuda itu langsung berteriak menyerah. Seketika pilar cahaya turun menyelimutinya. Naga takdir ungu keemasan milik Luming melahap 90% naga takdir miliknya. Tubuh pemuda berjubah emas itu kemudian bergetar sebelum akhirnya diteleportasi keluar dari medan pertempuran. Luming tidak berhenti. Dengan kecepatan yang menakutkan, ia mengejar 2 jenius dari lembah iblis langit dan sekte mayat surgawi. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin melarikan diri, mereka juga segera menyerah. Luming menyerap 90% cahaya keberuntungan mereka sebelum keduanya diteleportasi keluar. Setelah itu, Bai Cixue datang ke sisi Luming dengan senyum cerah. Luming juga tersenyum. Keduanya kemudian berjalan bersama untuk mencari keberuntungan mereka berikutnya. Di tribun penonton, para anggota sekte jimat amulet akhirnya menunjukkan senyum lega. Di medan perang ke-8 bahkan Luotian telah dibunuh oleh Luming. Tidak ada lagi orang yang mampu mengancamnya. Jenius terkuat dari ras iblis hanya sebanding dengan Luotian. Meskipun ada beberapa jenius lain yang berhasil mengubah takdir mereka menjadi naga, mereka tetap bukan tandingan Luming. Pada saat ini Luming dapat dikatakan benar-benar tak tertandingi. Sementara Bai Cixue berada di bawah perlindungan Luming. Dengan demikian ia hampir pasti dapat bertahan hingga akhir dan mempertahankan 100.000 poin keberuntungannya. Bab 964. Tidak diragukan lagi bahwa Luming akan memenangkan tempat pertama di medan pertempuran ke-8. Saat ini naga takdirnya telah melampaui 1.200 kaki. Di seluruh medan pertempuran ke-8, bahkan jika keberuntungan semua orang lain digabungkan jumlahnya tetap sulit menandingi miliknya. Setelah itu Luming mulai mengamuk. Siapapun yang mencoba menyerangnya langsung dibunuh olehnya. Banyak orang bahkan berteriak menyerah begitu melihatnya. Setengah jam kemudian Luming berjalan bersama lebih dari 10 murid sekte jimat. Ia berniat membawa mereka bertahan hingga akhir. Namun tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari tribun penonton. Seorang tetua berteriak bahwa Rukong berada dalam bahaya karena akan bertemu dengan Kaisar Dewa. Situasi di medan pertempuran ke-8 sudah hampir selesai sehingga perhatian semua orang beralih ke medan pertempuran lain. Para anggota sekte jimat segera menoleh ke arah medan pertempuran pertama. Di sana Rukong sedang bergerak cepat. Naga takdir di atas kepalanya telah mencapai sekitar 200 kaki. Namun dari arah lain Kaisar Dewa sedang melesat dengan kecepatan menakutkan menuju Rukong.
Rukong tampaknya belum menyadari keberadaan lawannya. Jika terus seperti itu, keduanya akan segera bertemu tanpa sengaja. Para anggota sekte jimat menjadi sangat tegang. Beberapa napas kemudian keduanya benar-benar bertemu. Rukong segera menyadari bahaya dan menoleh. Tanpa ragu ia langsung ingin menyerah. Namun pada saat yang sama Kaisar Dewa sudah bergerak. Cahaya pedang melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Seolah menembus lapisan ruang dalam sekejap, cahaya pedang itu langsung memotong tubuh Rukong. Serangan itu terlalu cepat. Bahkan udara seolah tidak sempat bereaksi. Sebelum Rukong sempat menyelesaikan kata-kata penyerahannya, tubuhnya sudah tercabik oleh cahaya pedang tersebut. Di tribun penonton Du Songjue mengeluarkan raungan penuh kesedihan. Para tetua dan pemimpin sekte jimat lainnya juga tampak muram. Rukong adalah salah satu ahli terkuat sekte jimat, hanya berada di bawah Huan Zhen. Ia menduduki peringkat ke-15 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Namun ia terbunuh begitu saja di tangan Kaisar Dewa tanpa memiliki kesempatan melawan. Kekuatan tempur Kaisar Dewa benar-benar tak terukur. Setelah membunuh Rukong dan melahap naga takdirnya, Kaisar Dewa tidak berhenti. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat pergi. Di area istana ilahi surga Empyrean terdengar tawa mengejek. Mereka memuji pembunuhan itu dan mengejek sekte jimat. Menurut mereka, semua jenius sekte jimat akan dimusnahkan. Bahkan jika Luming selamat sekarang, mereka yakin suatu hari ia juga akan mati di tangan Kaisar Dewa. Du Songjue dan para tetua lainnya mengepalkan tinju dengan erat. Awalnya sekte jimat memiliki 13 jenius yang mengikuti pertempuran. 7 orang telah gugur sebelumnya. Kini Rukong juga terbunuh sehingga hanya tersisa 5 orang. Perhatian mereka kemudian tertuju kepada Wen Jishi dan yang lainnya. Namun keberuntungan mereka juga tidak terlalu baik. Mereka bertemu lawan yang sangat kuat sehingga akhirnya memilih menyerah. Seiring waktu berlalu, beberapa orang terbunuh sementara semakin banyak peserta memilih menyerah atau diteleportasi keluar dari medan pertempuran. Tribun penonton semakin dipenuhi orang yang telah keluar dari pertempuran. Sebagian besar dari mereka menghela napas karena setelah menyerah keberuntungan yang tersisa hanya sedikit. Ruan Tingting juga muncul di tribun penonton. Ia langsung menyerah ketika bertemu lawan kuat. Sementara itu di 8 medan pertempuran yang tersisa pertempuran menjadi semakin sengit. Di medan pertempuran ke-8 Luming hampir tidak memiliki lawan. Beberapa ahli yang telah mengubah keberuntungan mereka menjadi naga mencoba mendekatinya. Namun ketika mereka melihat naga takdir Luming yang panjangnya ratusan kaki, wajah mereka langsung berubah dan mereka berbalik melarikan diri. Mereka bukan orang bodoh. Jika naga takdir Luming telah tumbuh ratusan kaki, berarti semua orang yang mencoba menyerangnya sebelumnya sudah kalah dan kehilangan keberuntungan mereka. Dengan kecepatan Luming, mereka tidak mungkin melarikan diri. Akhirnya mereka semua memilih menyerah. Pada akhirnya naga takdir Luming hampir mencapai panjang yang menakutkan, yaitu 1.500 kaki. Naga itu melingkar di langit dan dapat terlihat dari kejauhan. Siapapun yang melihatnya langsung ketakutan dan melarikan diri. Bahkan jenius dari lembah iblis langit yang setara dengan Luo Tian pun berlari lebih cepat daripada orang lain. Hal ini membuat Luming sedikit kesal. Jarak mereka terlalu jauh sehingga mengejar mereka akan merepotkan. Selain itu ia juga khawatir para murid sekte jimat yang bersamanya akan berada dalam bahaya jika ia terlalu jauh pergi. Karena itu ia tidak lagi repot mengejar. Situasi di medan pertempuran ke-8 sudah sepenuhnya ditentukan. Di medan pertempuran pertama juga hampir selesai. Sementara medan pertempuran lainnya masih dipenuhi pertempuran sengit. Tiba-tiba seorang tetua sekte jimat berteriak bahwa Huan Zhen telah bertemu Dong Fangyu. Semua orang segera menoleh ke medan pertempuran keempat dengan hati berdebar. Para ahli dari berbagai kekuatan juga memperhatikan pertarungan ini. Huan Zhen berada di peringkat ke-8 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Sementara Dong Fangyu berada di peringkat ketiga, hanya berada di bawah Kaisar Dewa dan Sue Jiani. Begitu keduanya bertemu, pertempuran sengit langsung terjadi. Namun jelas bahwa Dong Fangyu lebih kuat. Huan Zhen memilih bertahan dan tidak berani mengambil risiko. Tubuhnya bersinar seperti bulan terang. Cahaya bulan muncul di sekelilingnya dan membentuk pertahanan kuat. Formasi tersebut diukir langsung pada tubuhnya, sehingga kekuatannya jauh lebih kuat dibanding formasi yang diukir oleh meridian biasa. Pada saat yang sama rune dan berbagai susunan muncul di sekitarnya. Berbagai formasi pertahanan terus diaktifkan. Meskipun Dong Fangyu sangat kuat, pertahanan Huan Zhen terlalu kokoh.
Dalam waktu singkat Dong Fangyu tidak mampu menembusnya. Akhirnya pertarungan mereka menemui kebuntuan. Dong Fangyu terpaksa mundur. Para anggota sekte jimat akhirnya menghela napas lega. Namun orang-orang dari Istana Ilahi Surga Empyrean merasa kecewa karena Dong Fangyu tidak berhasil membunuh Huan Zhen. Sementara itu di medan pertempuran kedua, Fatty sedang bertarung melawan Wang Fengtian. Begitu melihat Fatty, Wang Fengtian langsung dipenuhi niat membunuh. Ia menyerang tanpa ragu. Ia tahu bahwa Fatty adalah murid dari penguasa langit iblis. Namun ini adalah pertempuran takdir. Bahkan jika ia membunuh Fatty, penguasa langit iblis tidak bisa melakukan apapun. Fatty memaki dengan marah dan mengaktifkan garis keturunannya. Saat garis keturunan itu muncul, 8 lingkaran emas bersinar terang. Pemandangan itu hampir membuat mata Wang Fengtian keluar dari rongganya. Bahkan para ahli tingkat kaisar dan makhluk tertinggi di tribun penonton tidak mampu menahan keterkejutan mereka. Mereka semua berdiri dengan ekspresi tidak percaya. Garis keturunan ilahi tingkat 8. Garis keturunan Fatty ternyata mencapai tingkat 8. Hal ini terlalu mengejutkan. Selain para penguasa tertinggi, hampir semua orang terkejut. Guru Agung 9 Matahari menghela napas kagum. Du Songjue dan para tetua lainnya juga mengangguk. Mereka pernah melihat Fatty sebelumnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak ceroboh itu memiliki bakat yang begitu menakutkan. Tidak mengherankan jika ia adalah murid seorang kaisar. Di sisi lain, kepala keluarga Wang dan para tetua mereka menggeram marah. Ahli dengan garis keturunan ilahi tingkat 8 sangatlah langka. Contohnya Yan Kuangtu yang juga memiliki garis keturunan tingkat 8. Kekuatan tempurnya begitu luar biasa hingga mampu menghadapi 3 makhluk tertinggi sekaligus. Mereka juga teringat bahwa Fatty adalah saudara angkat Lu Ming. Kepala keluarga Wang langsung memerintahkan Wang Fengtian untuk membunuh Fatty. Menurutnya pemuda gemuk itu terlalu berbahaya. Jika dibiarkan tumbuh, ia akan menjadi sosok seperti Yan Kuangtu di masa depan. Inilah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Setelah pertempuran ini berakhir, bahkan penguasa langit iblis pun tidak akan dapat menyalahkan mereka. Bab 965. Penilaian penguasa langit iblis terhadap muridnya memang sangat tepat. Ia benar-benar menerima murid yang luar biasa. Suara lembut Kaisar Iblis kembali terdengar di udara. Mata Kaisar bela diri. Di Yi dan Kaisar Mayat memancarkan cahaya tajam. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar bela diri pun akan tertarik pada seseorang yang mampu membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat 8. Namun Wang Fengtian sama sekali tidak gentar. Ia menyatakan bahwa meskipun lawannya memiliki garis keturunan tingkat 8, ia tetap akan membunuhnya. Serangan dahsyat segera dilancarkan ke arah Fatty. Walaupun kualitas garis keturunan Fatty sangat tinggi, tingkat kultivasinya masih sedikit lebih rendah. Ia tampaknya baru saja menembus alam embrio roh tingkat 6 belum lama ini. Fatty tidak berani ceroboh. Ia sepenuhnya berfokus pada pertahanan. Pada akhirnya ia mengeluarkan sebuah perisai besar dan menggunakannya untuk menahan api yang diluncurkan oleh Wang Fengtian. Wang Fengtian terus melancarkan serangan tanpa henti. Fatty berteriak keras, tetapi pertahanannya tetap tidak dapat ditembus. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba 8 medan pertempuran bergetar. Perisai cahaya muncul dan semua orang di dalamnya langsung diteleportasi keluar. 1 jam waktu pertempuran telah berakhir. Begitu muncul di tribun penonton, Fatty langsung tertawa dengan arogan. Ia menatap Wang Fengtian dengan penuh provokasi. Wang Fengtian hampir memuntahkan api dari matanya karena marah. Saat itu kapak besar yang merupakan garis keturunan Fatty masih melayang di atas kepalanya. 8 lingkaran emas memancarkan cahaya yang sangat terang. Bai Cixue menatap Fatty dengan mata membelalak karena terkejut. Lu Ming juga merasa sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa garis keturunan ketiga Fatty akan begitu menakutkan. Ternyata garis keturunan itu adalah garis keturunan ilahi tingkat 8. Ia pun teringat kembali bagaimana Fatty selalu bersikap misterius ketika pertama kali bertemu dengannya. Ketika Lu Ming pernah bertanya tentang garis keturunannya, Fatty sengaja tidak menjawab. Sekarang semuanya menjadi jelas. Banyak orang di tribun menatap Fatty dengan berbagai ekspresi. Ada yang terkejut, ada yang iri, dan ada pula yang dipenuhi kecemburuan. Fatty tertawa dengan sangat bangga. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah bakat alami yang tidak bisa ia hindari.
Ia merasa sangat puas melihat tatapan orang-orang terhadapnya. Senyumnya begitu lebar, hingga matanya hampir tidak terlihat. Beberapa orang dari istana ilahi surga Empyrean menggertakkan gigi karena marah. Mereka merasa langit tidak adil karena orang seperti Fatih justru memiliki garis keturunan ilahi tingkat 8. Ada juga yang mencibir dan mengatakan bahwa bakat luar biasa itu seperti bunga indah yang tumbuh di atas kotoran. Telinga Fatih berkedut ketika mendengar kata-kata tersebut. Ia langsung merasa kesal. Ia menatap mereka dengan tatapan tidak ramah dan memaki mereka sebagai orang-orang yang hanya iri dan cemburu. Fatih menyatakan bahwa dirinya adalah putra surga yang ditakdirkan untuk menyapu dunia dan menginjak-injak semua orang. Kata-katanya membuat beberapa orang hampir memuntahkan darah karena marah. Sementara itu Kaisar Dewa, Suejani, Autu, dan para jenius lainnya juga memandang Fatih dengan ekspresi serius. Walaupun kultivasi Fatih masih sedikit lebih rendah, jika ia terus berkembang, ia pasti akan menjadi musuh yang sangat berbahaya. Pada saat itu banyak orang tiba-tiba memandang ke arah lain dengan ekspresi terkejut. Mereka baru menyadari keberadaan naga takdir di atas kepala Lu Ming. Naga itu terlalu besar dan terlalu panjang. Panjangnya mencapai sekitar 1.500 kaki. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Banyak orang sebelumnya mengira Lu Ming akan terbunuh oleh Luo Tian atau para jenius dari lembah iblis langit di medan pertempuran ke-8. Namun bukan hanya Lu Ming masih hidup, naga takdirnya bahkan telah tumbuh menjadi jauh lebih besar. Ketika mereka mengetahui bahwa Luo Tian telah dibunuh oleh Lu Ming, mereka semua terdiam dalam keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Ming akan mencapai tingkat seperti itu. Sebelum pertempuran cahaya keberuntungan dimulai, beberapa orang bahkan berpikir bahwa Luo Tian dan yang lainnya beruntung ditempatkan di medan yang sama dengan Lu Ming. Namun sekarang wajah mereka pucat dan punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Jika mereka berada di medan pertempuran ke-8, kemungkinan besar mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Luo Tian. Saat itu Kaisar Dewa dan para jenius lainnya juga menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama 8 medan pertempuran di arena menghilang. Arena utama kembali muncul. 8 berkas cahaya turun dari langit dan menyelimuti 8 orang. 8 orang itu adalah Lu Ming, Kaisar Dewa, Autu, Suejani, Zhanxi dari Sekte Mayat Surgawi, Feng Xuan dari Lembah Iblis Langit, Dong Fangyu, dan Wang Fengtian. 8 orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki nilai keberuntungan tertinggi di seluruh medan pertempuran. Di antara mereka, hanya Lu Ming yang berasal dari Sekte Jimat. Istana ilahi surga Empyrean memiliki 3 orang yaitu Kaisar Dewa, Dong Fangyu, dan Wang Fengtian. Sekte Mayat Surgawi memiliki 2 orang yaitu Suejani dan Zhanxi. Lembah Iblis Langit juga memiliki 2 orang yaitu Autu dan Feng Xuan. Feng Xuan adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia merupakan jenius luar biasa dari Lembah Iblis Langit dan memiliki garis keturunan Phoenix di dalam tubuhnya. Selanjutnya 8 jenius ini akan bertarung secara berpasangan untuk memperebutkan keberuntungan satu sama lain. Aturannya tetap sama seperti sebelumnya. Jika kalah dalam pertempuran, setengah keberuntungan akan diambil oleh lawan. Jika menyerah, 90% keberuntungan akan diserap oleh lawan. Jika terbunuh, seluruh keberuntungan akan menjadi milik pihak yang menang. Ini adalah tahap terakhir dari pertempuran takdir. Pertempuran yang akan terjadi adalah pertempuran paling puncak antara para jenius. Setiap orang yang tersisa adalah sosok yang sangat kuat. Di antara mereka Lu Ming dianggap sebagai kuda hitam yang paling mengejutkan. Selain Lu Ming, Feng Xuan juga dianggap sebagai kuda hitam lainnya. Keduanya adalah jenius baru yang sebelumnya tidak begitu terkenal. Sementara jenius lainnya sudah lama dikenal di seluruh wilayah Tandus Timur. Autu bahkan dianggap oleh sebagian orang mampu menandingi Kaisar Dewa. Beberapa orang bahkan percaya bahwa ia lebih kuat daripada Suejani yang berada di peringkat kedua daftar 1000 talenta terbaik. Kaisar Dewa sendiri berada di peringkat pertama dan diakui sebagai jenius nomor 1 generasi muda wilayah Tandus Timur. Dong Fangyu berada di peringkat ketiga. Zhanxi dari Sekte Mayat berada di peringkat keempat. Wang Fengtian berada di peringkat kelima. Semua orang menantikan pertempuran berikutnya. Setelah pertempuran ini selesai, daftar 1000 talenta terbaik akan disusun ulang. Tiba-tiba 6 dari 8 berkas cahaya menghilang. Hanya 2 yang tersisa. 1 menyelimuti Lu Ming. Yang lainnya menyelimuti Wang Fengtian.
Pertarungan pertama dari babak terakhir ternyata adalah antara Lu Ming dan Wang Fengtian. Semua mata langsung tertuju kepada mereka berdua. Wang Fengtian menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang sangat kuat. Kepala keluarga Wang menanyakan apakah ia yakin bisa menang. Wang Fengtian menjawab dengan tatapan penuh keserakahan bahwa keberuntungan Lu Ming akan menjadi miliknya. Ia kemudian melompat ke arena pertempuran. Du Songjue memperingatkan Lu Ming dengan suara rendah bahwa jika ia tidak mampu menang, ia harus segera menyerah. Namun Yan Kuangtu justru tertawa keras dan menyatakan keyakinannya bahwa Lu Ming pasti akan menang. Lu Ming tersenyum. Ia mengatakan bahwa Wang Fengtian sebelumnya telah menindas Fatih. Sekarang ia akan membalas dendam untuk saudaranya itu. Lu Ming melangkah maju dan mendarat di arena pertempuran. Di atas kepala mereka masing-masing melayang naga takdir sejati. Naga takdir milik Wang Fengtian memiliki panjang sekitar 500 kaki. Namun jika dibandingkan dengan naga takdir Lu Ming, naga itu tampak seperti titik kecil. Tatapan Wang Fengtian dipenuhi keserakahan. Ia mengatakan bahwa semua keberuntungan yang dikumpulkan Lu Ming pada akhirnya akan menjadi miliknya. Lu Ming hanya tertawa dengan tatapan menghina. Ia mengingatkan bahwa Luo Tian sebelumnya juga memiliki kepercayaan diri yang sama. Namun akhirnya Luo Tian terbunuh di tangannya. Wang Fengtian mendengus dingin. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak bisa dibandingkan dengan Luo Tian. Menurutnya jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia bahkan bisa membunuh Luo Tian. Lu Ming menanggapi dengan santai. Ia kemudian mengusulkan agar mereka langsung bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Kata-kata itu langsung mengejutkan seluruh orang yang hadir di arena. Bab 966. Begitu usulan pertempuran hidup dan mati disampaikan, hati semua orang langsung bergetar. Platform pertempuran kuno di kota takdir memang dapat menjadi tempat pertempuran hidup dan mati. Namun begitu pertempuran dimulai, kedua pihak harus bertarung sampai salah satu benar-benar mati. Pertempuran tidak akan berakhir sampai hidup dan mati ditentukan. Bahkan menyerah pun tidak diperbolehkan. Dalam aturan normal, pertempuran terakhir hanya berlangsung selama setengah jam. Jika dalam waktu itu tidak ada pemenang yang jelas, maka pihak yang memiliki keunggulan akan dinyatakan menang. Namun jika pertempuran hidup dan mati dimulai, maka tidak ada batas waktu sama sekali. Pertempuran hanya akan berakhir ketika salah satu pihak mati. Ini berarti tidak ada jalan mundur. Jika kalah, maka kematian adalah satu-satunya akhir. Bahkan para makhluk tertinggi dan kaisar bela diri tidak dapat ikut campur. Hanya orang yang memiliki kepercayaan diri mutlak yang berani mengajukan pertempuran seperti itu. Semua mata segera tertuju pada Wang Fengtian. Semua orang ingin melihat apakah ia berani menyetujuinya. Pada saat itu mata Wang Fengtian dipenuhi keraguan. Ia menatap Lu Ming dengan tajam, mencoba membaca ekspresinya. Ia ingin mengetahui apakah Lu Ming hanya menggertak atau benar-benar memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Namun wajah Lu Ming tetap tenang. Tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi yang bisa dijadikan petunjuk. Selain itu, Wang Fengtian juga tidak melihat secara langsung pertarungan antara Lu Ming dan Luo Tian. Ia tidak mengetahui secara pasti kekuatan Lu Ming. Lu Ming kemudian kembali berbicara dengan nada tenang namun penuh tekanan. Ia menantang Wang Fengtian untuk memutuskan apakah ia berani atau tidak. Wang Fengtian mencoba mempertahankan sikapnya. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk menerima pertempuran hidup dan mati karena ia tetap akan memenangkan pertarungan itu. Namun Lu Ming menanggapinya dengan ejekan. Ia mengingatkan bahwa jika Wang Fengtian benar-benar yakin akan menang, seharusnya ia tidak ragu menerima pertempuran hidup dan mati. Lu Ming kemudian mengungkit peristiwa di Pegunungan Sembilan Naga ketika ia hampir membunuh kepala keluarga Wang. Ia menyatakan bahwa keluarga Wang pasti sangat membencinya dan ingin membunuhnya. Namun jika mereka benar-benar yakin bisa melakukannya, mereka seharusnya tidak takut bertarung sampai mati. Menurut Lu Ming, keraguan Wang Fengtian menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jika bahkan tidak yakin pada dirinya sendiri, maka mustahil baginya untuk mengalahkan Lu Ming. Kata-kata Lu Ming sangat tajam dan langsung mengenai titik lemah Wang Fengtian. Di tribun penonton kepala keluarga Wang menggeram marah. Peristiwa di Pegunungan Sembilan Naga adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Ia hampir terbunuh oleh Lu Ming pada saat itu. Sekarang Lu Ming kembali mengungkit kejadian tersebut di depan semua orang. Hal itu membuatnya dipenuhi kemarahan. Fatih juga ikut tertawa keras.
Ia mengejek keluarga Wang dan mengatakan bahwa jika Wang Fengtian tidak berani bertarung sampai mati, sebaiknya ia langsung menyerah saja. Menurutnya keluarga Wang hanyalah kumpulan orang tak berguna. Ejekan itu membuat kepala keluarga Wang dan Wang Fengtian hampir meledak karena marah. Wajah Wang Fengtian memerah. Amarah dan niat membunuh membakar hatinya. Akhirnya ia tidak mampu menahan diri lagi. Dengan suara keras ia menyatakan menerima tantangan tersebut. Ia harus memenangkan pertarungan ini. Jika tidak, maka hatinya sebagai seorang pejuang akan terguncang. Bahkan keluarga Wang akan menjadi bahan tertawaan di seluruh wilayah Tandus Timur. Ia bersumpah akan menghancurkan tulang Lu Ming dan menjadikannya abu. Lu Ming kemudian menyatakan dengan lantang bahwa ia akan bertarung sampai mati melawan Wang Fengtian. Wang Fengtian juga menegaskan hal yang sama. Pada saat itu, cahaya merah samar muncul di tubuh mereka berdua. Ini menandakan bahwa pertempuran hidup dan mati telah resmi dimulai. Mulai saat itu tidak ada lagi jalan mundur. Pertempuran hanya akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Wang Fengtian langsung memancarkan aura membara. Tubuhnya diliputi oleh api yang berkobar. Seluruh tubuhnya seolah berubah menjadi manusia api. Otot, tulang, bahkan rambutnya tampak terbakar oleh api yang dahsyat. Ia segera melangkah maju dan mengangkat jarinya. Sebuah jari raksasa yang terbuat dari api muncul di udara. Panjangnya mencapai ratusan meter dan bahkan sidik jarinya terlihat jelas. Jari api itu meluncur ke arah Lu Ming seperti jari dewa yang hendak menghukum manusia. Panas yang mengerikan dan niat membunuh yang kuat langsung menyapu ke arah Lu Ming. Sejak awal Wang Fengtian langsung menggunakan teknik pembunuh yang kuat. Karena ini adalah pertempuran hidup dan mati, ia tidak lagi menahan diri. Raungan naga terdengar dari tubuh Lu Ming. Energi naga meledak keluar dan sisik naga menutupi seluruh tubuhnya. 4 jenis konsep mengelilinginya. Lu Ming kemudian melayangkan satu pukulan. Pukulan itu bertabrakan dengan jari api raksasa. Ledakan energi dahsyat terjadi di udara. Setengah arena dipenuhi oleh api ungu yang berkobar. Sementara setengah lainnya dipenuhi cahaya 4 warna. Pada akhirnya jari api itu meledak dan hancur. Tubuh Lu Ming sedikit bergetar dan ia mundur 2 langkah. Dari satu serangan itu, Lu Ming sudah dapat menilai kekuatan Wang Fengtian. Wang Fengtian telah memahami 2 konsep dan berhasil menggabungkannya. Konsep penghancuran dan konsep api miliknya telah mencapai tingkat 3 kesempurnaan. Gabungan kedua konsep itu menciptakan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Selain itu, kultivasi Wang Fengtian juga lebih tinggi daripada Luo Tian. Ia telah mencapai tahap awal alam embrio roh tingkat 8. Sebagai jenius yang berada di peringkat kelima dalam daftar 1000 talenta terbaik, kekuatan Wang Fengtian memang sangat luar biasa. Jika bukan karena arena ini dilindungi oleh kekuatan khusus dari kota takdir, seluruh wilayah ratusan mil di sekitarnya mungkin sudah berubah menjadi lautan lava. Wang Fengtian tidak berhenti. Ia kembali melancarkan serangan dengan teknik 6 jari pembakar surga. 3 jari api raksasa muncul dan meluncur menuju Lu Ming membentuk formasi segitiga. Lu Ming mengedarkan teknik penindas surga. Energi inti dalam tubuhnya bergemuruh. Ia mengerahkan 50% kekuatan teknik tersebut. Jika teknik itu dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya akan setara dengan teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Namun untuk mengeluarkan kekuatan penuh teknik seperti itu dibutuhkan kekuatan seorang ahli alam dewa roh. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, ia hanya mampu menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun bahkan setengah kekuatan itu sudah sangat mengerikan. Lu Ming melancarkan 3 pukulan berturut-turut. Kekuatan tablet penindas muncul dan menghancurkan segalanya. 3 jari api itu langsung hancur dan berubah menjadi percikan api yang menghilang di udara. Ekspresi Wang Fengtian sedikit berubah. Ia segera melancarkan 2 serangan berikutnya. 2 jari api yang lebih mengerikan muncul dan menembus udara. Ruang di sekitarnya bergetar hebat seperti kain yang sedang disobek. Di jalur serangan itu ruang bahkan berubah menjadi kehampaan. Lu Ming merasakan gelombang kekuatan panas yang mengerikan menyerangnya. 4 konsep mengelilingi tubuhnya dan membentuk semacam baju zirah pelindung. Lu Ming melangkah maju dan kembali melayangkan 2 pukulan. 2 ledakan besar mengguncang seluruh kota takdir. Gelombang energi dahsyat menyapu ke segala arah. Namun energi itu tertahan oleh kekuatan tak terlihat di tepi arena. 2 jari api itu hancur oleh pukulan Lu Ming.
Lu Ming kemudian melangkah maju. Ia menerobos kobaran api seperti dewa kuno yang turun ke dunia. Dengan kekuatan luar biasa ia langsung menyerang Wang Fengtian. Bab 967. Ekspresi Wang Fengtian menjadi sangat serius. Sejak awal ia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Serangan pertamanya langsung merupakan langkah mematikan yang bertujuan membunuh Lu Ming dengan kekuatan paling dahsyat. Namun ia tidak menyangka bahwa Lu Ming begitu kuat hingga mampu menghancurkan serangannya dan bahkan melancarkan serangan balasan. Sebuah bola api ungu tiba-tiba muncul di atas kepala Wang Fengtian. Begitu api itu muncul, ruang di sekitarnya langsung berderak hebat seolah-olah udara menjadi bahan bakar yang sedang terbakar. 7 lingkaran emas pada api tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Itu adalah garis keturunan ilahi tingkat 7. Tingkat garis keturunan Wang Fengtian telah mencapai tingkat ilahi yang sangat menakutkan. Tubuh Wang Fengtian berubah menjadi cahaya lalu menyatu dengan garis keturunannya. Api ungu itu kemudian berputar dan berubah menjadi raksasa api dengan tinggi lebih dari 10 meter. Raksasa api tersebut menggenggam pedang api besar dan menebaskannya ke arah Lu Ming. Kobaran api yang sangat panas mengguncang kekuatan 4 konsep yang mengelilingi tubuh Lu Ming. Tatapan Lu Ming dipenuhi niat membunuh yang kuat. Pada saat itu garis keturunan 9 naga muncul. Dalam sekejap Lu Ming berubah menjadi wujud 9 naga raksasa. Itu adalah garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. Ketika wujud 9 naga muncul, seluruh perhatian orang-orang langsung tertuju pada Lu Ming. 9 naga legendaris benar-benar muncul di hadapan mereka. Banyak orang di sekitar arena berseru kaget. Mereka tidak menyangka Lu Ming ternyata telah membangkitkan garis keturunan 9 naga. 9 naga adalah makhluk legendaris yang bahkan melampaui naga sejati. Hampir tidak pernah terdengar ada orang yang mampu membangkitkan garis keturunan seperti itu. Begitu garis keturunan 9 naga muncul, orang-orang dari Istana Ilahi Surga Empyrean dan Lembah Iblis Langit menjadi sangat terkejut. Kepala keluarga Wang bergumam dalam hati. Ia akhirnya memahami mengapa Lu Ming mampu mengendalikan kuali ilahi 9 naga. Hal itu pasti berhubungan dengan garis keturunan 9 naga. Di antara penonton, seekor naga banjir tertinggi dari ras iblis menatap Lu Ming dengan mata penuh keserakahan seolah ingin menelannya hidup-hidup. Autu yang berasal dari ras naga banjir juga menatap Lu Ming dengan mata bersinar penuh gairah. Garis keturunan 9 naga adalah godaan yang sangat besar bagi ras naga banjir. Pada saat itu, suara Kaisar Iblis bergema di seluruh arena. Ia menyatakan bahwa Kaisar Bela Diri Di sebelumnya secara pribadi berusaha menangkap Lu Ming kemungkinan besar karena mengetahui bahwa Lu Ming memiliki garis keturunan 9 naga. Tujuannya mungkin memang untuk merebut garis keturunan tersebut. Banyak orang yang mendengar kata-kata itu langsung terkejut. Kaisar Bela Diri Di hanya mendengus dingin tanpa memberikan jawaban. Raungan naga yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar. 9 naga raksasa melangkah di udara dan mencengkeram pedang api milik Wang Fengtian dengan 9 cakarnya. Dengan suara dentuman keras pedang itu langsung hancur. Cakar naga kemudian terus menyerang. Raksasa api itu meraung marah dan melancarkan pukulan dahsyat ke arah Lu Ming. Namun pukulan itu langsung ditahan oleh salah satu cakar naga. 9 naga kemudian menggunakan langkah menginjak surga 9 naga secara berturut-turut. 6 gelombang kekuatan dahsyat menghantam raksasa api tersebut. Pada saat yang sama mulut naga terbuka lebar dan kekuatan melahap yang mengerikan menyembur keluar. Raksasa api langsung terselimuti oleh kekuatan tersebut. Api yang menyelimuti tubuh raksasa itu mulai bergetar hebat seolah-olah hampir runtuh. 9 naga kemudian mengibaskan ekornya dengan kekuatan dahsyat. Serangan itu mengandung kekuatan teknik penindas surga. Ekor naga menghantam tubuh raksasa api dengan keras. Sebagian besar tubuh raksasa api itu langsung meledak dan meninggalkan lubang besar. Tubuh raksasa api itu terhuyung mundur. Namun api di tubuhnya dengan cepat menyebar kembali dan mulai memperbaiki tubuhnya. Raksasa api itu mengamuk marah dan kembali melancarkan serangan pedang api yang sangat panas ke arah kepala 9 naga. Namun cakar naga yang tajam langsung menahan pedang tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat puluhan jurus telah dipertukarkan. Selama proses itu Lu Ming sebenarnya hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya. Ia bahkan belum menggunakan seluruh kekuatan energi naganya. Wang Fengtian hanyalah lawan pertama dalam babak ini. Masih ada lawan yang lebih kuat menunggu di depan. Lawan terkuat yang harus dihadapinya pada akhirnya adalah Kaisar Dewa.
Kekuatan Wang Fengtian memang sangat menakutkan. Jika ia bertarung dengan Luo Tian pada tingkat yang sama, kemungkinan besar ia lebih kuat daripada Luo Tian. Namun meskipun kuat, Wang Fengtian tetap berada di bawah Lu Ming. Setelah puluhan jurus berlalu, ia benar-benar ditekan oleh Lu Ming. 9 naga meraung keras dan mencengkeram raksasa api dengan 9 cakarnya. Dengan satu tarikan kuat, tubuh raksasa api itu langsung terkoyak dan meledak menjadi api yang berterbangan. Namun api tersebut kembali berkumpul di udara dan mulai memadat kembali. Inilah keunggulan garis keturunan tipe unsur alam yang memiliki vitalitas sangat kuat. Namun Lu Ming tidak memberi kesempatan. Ia menginjakkan cakarnya dan kembali menggunakan langkah menginjak surga 9 naga. Kekuatan besar menghantam kumpulan api tersebut. Api yang hampir menyatu kembali itu langsung meledak sekali lagi. Pada saat itu semua orang menatap arena tanpa berkedip. Mereka mulai menyadari kemungkinan yang mengejutkan. Apakah Wang Fengtian benar-benar akan kalah? Seorang jenius luar biasa yang memiliki garis keturunan ilahi tingkat 7 mungkin akan dibunuh oleh Lu Ming. Kepala keluarga Wang menjadi sangat gelisah. Wang Fengtian adalah jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam beberapa ribu tahun di keluarga Wang. Bakatnya bahkan lebih hebat dibandingkan kepala keluarga Wang ketika masih muda. Ia adalah harapan masa depan keluarga Wang. Namun sekarang ia berada dalam bahaya besar. Karena ini adalah pertempuran hidup dan mati. Pertempuran hanya akan berhenti ketika salah satu pihak mati. Sementara Wang Fengtian sekarang sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. 9 naga kembali meraung keras. Kekuatan melahap yang dahsyat keluar dari mulutnya dan langsung menelan sebagian besar api milik Wang Fengtian. Teriakan ketakutan Wang Fengtian terdengar dari dalam kobaran api. Api yang tertelan itu langsung dimurnikan oleh kekuatan pemurnian yang sangat mengerikan dari 9 naga. Namun sisa api yang lain dengan cepat berkumpul kembali dan berubah menjadi wujud manusia Wang Fengtian. Wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi rasa takut yang mendalam. 9 naga melangkah maju dengan kekuatan yang menakutkan. Wang Fengtian mundur ketakutan. Ia sudah tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Ia memohon agar Lu Ming tidak membunuhnya dan memohon untuk dilepaskan. Lu Ming hanya mencibir. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Bagaimana mungkin lawannya meminta belas kasihan setelah sampai pada tahap ini? Dalam aturan pertempuran hidup dan mati, memang ada kemungkinan lain. Jika pihak yang menang bersedia mengampuni lawannya, maka pertempuran dapat dihentikan. Namun hal seperti itu sangat jarang terjadi. Terlebih lagi bagi musuh bebuyutan seperti mereka. Lu Ming tertawa keras. Ia menyatakan bahwa permintaan itu benar-benar tidak masuk akal. Wang Fengtian terdiam. Ia sendiri juga tahu bahwa mereka adalah musuh yang saling membenci. Namun ia benar-benar tidak ingin mati. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia yakin dapat mencapai tingkat makhluk tertinggi di masa depan. Bahkan ia memiliki ambisi untuk menembus tingkat kaisar tertinggi dan menguasai seluruh wilayah Tandus Timur. Masa depannya masih sangat panjang. Bagaimana mungkin ia rela mati di tempat seperti ini? Tanpa sadar pandangannya tertuju pada kepala keluarga Wang. Akhirnya kepala keluarga Wang berbicara. Ia meminta Lu Ming untuk melepaskan Wang Fengtian dan menyatakan bahwa jika Lu Ming melakukan itu, ia akan melupakan semua permusuhan masa lalu. Namun nada suaranya tetap dingin dan bahkan mengandung sedikit sikap memerintah. Bab 968. Lu Ming melirik kepala keluarga Wang dengan tatapan dingin dan merendahkan. Ia menyatakan bahwa ucapan kepala keluarga Wang hanyalah lelucon. Pada masa lalu justru para tetua keluarga Wang yang mengepungnya. Seharusnya merekalah yang bertanggung jawab atas semua itu. Ia sama sekali tidak membutuhkan belas kasihan dari pihak keluarga Wang. Kata-kata itu bergema di seluruh arena dan membuat banyak orang tercengang. Itu adalah penghinaan yang sangat terang-terangan. Lu Ming secara langsung meremehkan seorang ahli tingkat makhluk tertinggi. Kepala keluarga Wang sebelumnya menyatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan permusuhan dengan Lu Ming. Namun makna ucapan Lu Ming sangat jelas. Ia sama sekali tidak membutuhkan sikap mengalah dari pihak keluarga Wang. Justru keluarga Wang lah yang seharusnya bertanggung jawab kepadanya. Nada suaranya sangat tegas dan penuh keyakinan. Namun pada saat itu tidak ada seorang pun yang merasa bahwa Lu Ming bersikap sombong. Bahkan Wang Fengtian telah dikalahkan olehnya. Dengan bakat seperti itu, masa depan Lu Ming kemungkinan besar akan mencapai tingkat makhluk tertinggi. Pada saat itu,
Mengapa ia harus takut kepada kepala keluarga Wang? Wajah kepala keluarga Wang menjadi merah padam karena marah. Selama bertahun-tahun sejak ia menjadi seorang makhluk tertinggi, tidak pernah ada orang yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Bahkan para ahli makhluk tertinggi lainnya selalu bersikap sopan kepadanya. Namun sekarang seorang pemuda yang bahkan belum berusia 30 tahun berani meremehkannya secara terbuka. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Lu Ming kembali berubah ke wujud manusianya. Ia mencibir dingin lalu berkata bahwa meskipun kepala keluarga Wang mengatakan tidak akan mempermasalahkan hal ini, apakah ia benar-benar memiliki wewenang untuk mewakili istana ilahi surga Empyrean? Setelah mengatakan itu, pandangannya langsung tertuju kepada Kaisar Bela Diri Di Yi. Kepala keluarga Wang dan yang lainnya juga menoleh ke arah Kaisar Bela Diri Di Yi. Memang benar bahwa kepala keluarga Wang bukanlah penguasa tertinggi di istana ilahi surga Empyrean. Orang yang memiliki keputusan akhir adalah Kaisar Bela Diri Di Yi. Pada saat itu mata Kaisar Bela Diri Di Yi memancarkan cahaya dingin ketika menatap Lu Ming. Lu Ming sama sekali tidak mundur. Ia bahkan menatap balik dengan tatapan penuh provokasi. Banyak orang merasa terkejut melihat pemandangan itu. Lu Ming benar-benar berani menatap langsung Kaisar Bela Diri Di Yi. Namun Kaisar Bela Diri Di Yi tidak mengatakan apapun. Cahaya dingin di matanya perlahan menghilang dan ekspresinya kembali tenang. Sikap itu sudah menjelaskan segalanya. Kepala keluarga Wang menjadi semakin muram. Sementara itu wajah Wang Fengtian dipenuhi keputusasaan. Tiba-tiba Lu Ming bergerak. Tubuhnya melesat seperti kilat dan langsung menyerang Wang Fengtian. Wang Fengtian meraung putus asa dan mencoba melawan dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Namun ia sudah terluka parah dan hampir tidak memiliki energi lagi. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi Lu Ming? Dalam beberapa gerakan saja, tulang dan uratnya sudah patah. Ia memuntahkan darah dalam jumlah besar dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Lu Ming melangkah maju ke tengah arena. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ia berjalan perlahan menuju Wang Fengtian, dengan niat membunuh yang sangat dingin menyelimuti seluruh tubuh lawannya. Wang Fengtian dipenuhi ketakutan. Ia mencoba melarikan diri sambil memutar tubuhnya dengan putus asa. Matanya dipenuhi rasa takut yang tidak terlukiskan. Sepanjang hidupnya ia telah membunuh banyak orang dan menyingkirkan banyak jenius. Namun sekarang ketika kematian datang kepadanya, ia merasa sangat ketakutan. Di bawah tatapan semua orang tombak Lu Ming melesat maju. Tombak itu menembus jantung Wang Fengtian. Energi dahsyat langsung meledakkan jantungnya. Wang Fengtian mengeluarkan raungan terakhir yang penuh kebencian dan keputusasaan sebelum napas hidupnya benar-benar terputus. Seorang jenius luar biasa akhirnya mati di tangan Lu Ming. Banyak orang menghela napas dalam hati. Jika jenius seperti itu tidak mati, ia pasti akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di wilayah Tandus Timur pada masa depan. Mencapai tingkat makhluk tertinggi seharusnya bukan hal yang sulit baginya. Namun dunia ini memiliki terlalu banyak jenius. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat tumbuh sampai puncak? Seorang jenius yang mati hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Kepala keluarga Wang meraung marah. Niat membunuh yang sangat dingin meledak dari tubuhnya. Matanya memerah dan hatinya seolah berdarah. Kali ini keluarga Wang benar-benar mengalami kerugian besar. Awalnya keluarga Wang memiliki 4 jenius yang masuk dalam 100 besar daftar 1000 talenta terbaik. 2 diantaranya telah mati sebelumnya. Sekarang bahkan Wang Fengtian yang paling berbakat juga telah terbunuh. Hanya tersisa 1 orang saja. Awalnya keluarga Wang sangat bangga memiliki 4 jenius dalam 100 besar generasi ini. Hal itu membuat mereka berharap keluarga Wang akan bangkit dengan cepat bahkan melampaui 5 keluarga kuno lainnya dan menjadi pemimpin keluarga bangsawan di istana ilahi surga Empyrean. Namun semua harapan itu kini hancur. Kebenciannya terhadap Lu Ming bahkan tidak akan hilang meskipun seluruh air di dunia digunakan untuk mencucinya. Lu Ming memandang kepala keluarga Wang dengan senyum dingin. Ia menyatakan bahwa semua ini hanyalah bunga kecil dari utang yang harus dibayar keluarga Wang. Suatu hari nanti ia akan datang sendiri untuk mengambil kepala-kepala keluarga Wang. Ia juga menambahkan bahwa Wang Yan dan Wang Chen sebelumnya juga mati di tangannya. Kepala keluarga Wang hampir kehilangan akal karena marah. Sebagai seorang makhluk tertinggi yang telah hidup ribuan tahun, sebenarnya ia memiliki hati yang sangat tenang. Ia telah melalui banyak badai kehidupan.
Namun ketika menghadapi Luming, ia sama sekali tidak dapat menahan emosinya. Di Pegunungan Sembilan Naga ia hampir terbunuh oleh Luming. Sekarang banyak jenius keluarga Wang juga mati di tangan Luming. Kebenciannya sudah mencapai tingkat yang sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan kultivasinya ditekan di kota takdir, ia pasti sudah menghancurkan tulang Luming dan menjadikannya abu. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, ia akhirnya berhasil menenangkan dirinya. Pada saat itu naga takdir milik Luming melahap naga takdir milik Wang Fengtian. Ukuran naga takdir Luming terus bertambah hingga mencapai hampir 2.000 kaki. Pada saat yang sama kekuatan melahap meledak dan tubuh Wang Fengtian berubah menjadi mayat kering. Luming mengambil cincin penyimpanan miliknya lalu menendang mayat itu keluar dari arena. Pemandangan itu membuat kepala keluarga Wang hampir memuntahkan darah karena marah. Luming kemudian kembali ke tribun penonton. Fatih tertawa keras dengan penuh kegembiraan. Ia merasa sangat puas karena Luming telah membalas dendam untuknya. Ia bahkan mengejek bahwa sebelumnya Wang Fengtian sangat sombong ketika membakarnya dengan api, tetapi sekarang ia sudah menjadi mayat seperti anjing mati. Fatih juga mengejek kepala keluarga Wang yang wajahnya memerah seperti hati babi karena marah. Tawa keras Fatih terdengar jelas di seluruh arena. Kepala keluarga Wang yang baru saja berhasil menenangkan diri hampir kembali meledak karena marah. Tubuhnya gemetar hebat. Yan Kuangtu juga meneguk anggurnya dan tertawa lebih keras lagi. Banyak orang hanya bisa terdiam. Mereka merasa kelompok Luming benar-benar tidak mengenal rasa takut. Pertarungan kemudian berlanjut. Dua berkas cahaya turun lagi dan menyelimuti dua sosok. Mereka adalah Autu dari Lembah Iblis Langit dan Dong Fangyu dari Istana Ilahi Surga Empyrean. Banyak mata langsung bersinar penuh antusias. Ini adalah pertarungan yang sangat dinantikan. Dong Fangyu berada di peringkat ketiga daftar 1000 talenta terbaik. Sementara Autu dikenal memiliki kekuatan yang bahkan mampu menyaingi Kaisar Dewa. Keduanya segera mendarat di arena dan pertempuran langsung dimulai tanpa banyak kata. Dong Fangyu sangat kuat. Ia telah mempelajari dua teknik kultivasi tingkat dewa. Kultivasinya juga telah mencapai tahap awal alam embrio roh tingkat 8. Garis keturunannya sama seperti Wang Fengtian yaitu garis keturunan ilahi tingkat 7. Secara keseluruhan kekuatan Dong Fangyu bahkan sedikit lebih kuat daripada Wang Fengtian. Namun Autu ternyata lebih kuat lagi. Ia memiliki lebih dari 70% garis keturunan naga sejati dan hampir mencapai 80%. Ia berubah menjadi naga banjir dan bertarung seperti naga sejati yang mengamuk. Pertarungan berlangsung lebih dari 50 jurus. Pada akhirnya Dong Fangyu terpaksa mengakui kekalahan. Ia kehilangan 90% energi keberuntungannya. Energi takdir Autu langsung meningkat tajam. Panjang naga takdir miliknya menembus 300 meter. Bab 969. Setelah Autu dan Dong Fangyu turun dari arena, dua berkas cahaya kembali turun dari langit. Satu berkas cahaya menyelimuti Zanshi dari Sekte Mayat Surgawi, sementara yang lainnya menyelimuti Kaisar Dewa. Kaisar Dewa akan segera bertarung. Pada saat itu seluruh perhatian orang-orang tertuju pada arena. Kaisar Dewa dikenal sebagai jenius nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Semua orang ingin mengetahui seberapa kuat dirinya yang sebenarnya. Sejak awal pertempuran perebutan keberuntungan dimulai, Kaisar Dewa belum pernah bertemu lawan yang benar-benar mampu menandinginya. Semua lawannya dikalahkan dengan sangat mudah. Kekuatan tempurnya terasa tidak terukur di mata banyak orang. Sekarang semua orang ingin melihat apakah Zanshi yang berada di peringkat keempat dalam daftar 1000 talenta terbaik mampu memaksa Kaisar Dewa menunjukkan kekuatan sejatinya. Semua orang menunggu dengan penuh antisipasi. Bahkan Luming juga terlihat sangat serius. Dalam pikirannya, Kaisar Dewa adalah lawan terkuat yang harus ia hadapi. Kedua sosok itu mendarat di arena pertempuran. Tatapan Zanshi dipenuhi keseriusan. Sementara itu Kaisar Dewa berdiri dengan tenang. Tubuhnya tegap dan wajahnya tampan. Hanya dengan berdiri di sana, ia memancarkan aura seorang raja yang seolah mampu menelan dunia dan menaklukkan segalanya. Kaisar Dewa tidak pernah terkalahkan oleh generasi muda. Ia dianggap sebagai anak kesayangan langit yang berpotensi menjadi kaisar bela diri di masa depan. Sebelumnya hanya ada satu orang yang pernah dianggap memiliki potensi seperti itu dalam generasi muda. Orang itu adalah Yan Kuangtu, dan hal itu terjadi 100 tahun yang lalu.
Tatapan Kaisar Dewa sangat tenang. Ia meminta Zanshi untuk langsung mengakui kekalahan. Namun semangat bertarung yang kuat muncul dari mata Zanshi. Ia tidak pernah mengakui kekalahan di dalam hatinya. Bahkan jika lawannya adalah Kaisar Dewa. Kaisar Dewa kemudian menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia akan mengalahkan Zanshi dalam 10 langkah. Setelah itu ia melangkah maju. Aura pedang yang sangat mengejutkan meledak dari tubuhnya dan menembus langit. Kekuatan pedang yang mengerikan langsung menekan ke arah Zanshi. Zanshi meraung keras. Ia segera melepaskan garis keturunannya. Sebuah kerangka raksasa muncul di udara. Kerangka itu memiliki bentuk seperti gajah perang raksasa dari zaman kuno. Beberapa orang segera mengenali wujud tersebut. Itu adalah kerangka gajah perang purba. Kerangka itu berasal dari makhluk ilahi yang sangat kuat dan memiliki 7 lingkaran emas. Artinya garis keturunan itu adalah garis keturunan tingkat dewa peringkat 7. Zanshi menyatu dengan garis keturunannya dan berubah menjadi kerangka gajah perang purba. Ia menghentakkan kakinya ke tanah lalu menyerang Kaisar Dewa dengan kekuatan yang luar biasa. Namun ekspresi Kaisar Dewa tetap tenang. Suara pedang yang nyaring terdengar. Sebuah cahaya pedang berwarna ungu keemasan melesat ke langit. Cahaya pedang itu memancarkan aura kemuliaan yang luar biasa. Energi pedang tersebut melesat puluhan mil dan menebas kerangka gajah perang purba. Ledakan dahsyat terjadi. Energi pedang menyebar ke segala arah. Kerangka gajah perang purba itu terpaksa mundur. Suara pedang terus terdengar tanpa henti. Satu demi satu energi pedang yang lebih kuat terus muncul. Setiap serangan lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Semua serangan itu menghantam kerangka gajah perang purba tanpa henti. Kerangka gajah perang purba meraung keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun setiap kali menerima satu serangan, tubuhnya terpaksa mundur beberapa mil. Setelah 9 serangan berturut-turut, tubuhnya telah mundur hampir 50 mil. Akhirnya terdengar ledakan keras. Kerangka gajah perang purba itu hancur. Tubuh Zanshi kembali ke wujud manusia. Wajahnya pucat dan darah keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat hingga hampir tidak mampu berdiri. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Pada akhirnya ia mengakui kekalahan. Dengan pengakuan kekalahan itu, banyak orang menghela napas panjang. Tatapan mereka dipenuhi rasa kagum dan keterkejutan terhadap Kaisar Dewa. Ia benar-benar terlalu kuat. Kaisar Dewa menyatakan akan mengalahkan Zanshi dalam 10 langkah. Dan dari awal hingga akhir ia benar-benar hanya menggunakan 10 langkah. Zanshi bahkan belum sempat memaksanya menggunakan fusi garis keturunan. Banyak orang mulai berdiskusi dengan penuh keterkejutan. Mereka merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Kaisar Dewa. Bahkan Ao Tu dan Xue Jiani mungkin bukan lawannya. Sampai saat ini tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan tempur yang telah ia gunakan. Hal itu membuatnya terasa sangat menakutkan dan sulit diperkirakan. Bahkan para makhluk tertinggi yang menonton pun tidak dapat lagi tetap tenang. Hanya 3 kaisar bela diri yang masih tampak tenang. Di tribun penonton, Ao Tu dan Xue Jiani menatap arena dengan ekspresi sangat serius. Lu Ming juga menatap dengan wajah serius. Du Songjue bertanya kepada Lu Ming dengan suara rendah apakah ia memiliki keyakinan untuk mengalahkan Kaisar Dewa. Lu Ming menggelengkan kepala. Ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki keyakinan. Bahkan jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak yakin bisa menang. Kekuatan tempur Zanshi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Wang Fengtian. Namun ia masih dikalahkan dengan mudah oleh Kaisar Dewa. Kekuatan Kaisar Dewa benar-benar sulit diperkirakan. Yan Kuangtu kemudian menyatakan bahwa kultivasi Kaisar Dewa kemungkinan besar masih berada di alam embrio roh tingkat 8. Namun kemungkinan ia sudah berada pada puncak tingkat tersebut. Namun untuk teknik bela diri yang ia kuasai dan tingkat garis keturunannya, bahkan Yan Kuangtu pun tidak mengetahui secara pasti. Du Songjue merasa heran karena Yan Kuangtu telah berada di istana ilahi surga Empyrean selama bertahun-tahun tetapi masih tidak mengetahui hal itu. Yan Kuangtu menjelaskan bahwa Kaisar Dewa selama ini dilatih secara rahasia oleh Kaisar Bela Diri Di. Oleh karena itu hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia kekuatannya. Ia kemudian menyarankan agar Lu Ming langsung mengakui kekalahan jika benar-benar tidak mampu melawannya. Mata Lu Ming sedikit berkilat tetapi ia tidak memberikan jawaban. Di dalam pikirannya berbagai pertimbangan muncul.
Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar tidak dapat mengalahkan Kaisar Dewa. Bagaimana jika ia berhasil menembus tingkat kultivasi berikutnya? Namun ia juga menyadari bahwa peningkatan kultivasi kini semakin sulit. Garis keturunan 9 naga terus memurnikan esensi darah Wang Fengtian. Pemurnian itu hampir selesai. Namun kultivasinya masih tetap berada di puncak alam embrio roh tingkat 7. Menurut Yan Kuangtu, kultivasi Kaisar Dewa berada di puncak alam embrio roh tingkat 8. Jika kultivasi Luming juga berhasil menembus tingkat 8, maka kepercayaan dirinya akan jauh lebih besar. Luming selalu yakin bahwa ia tidak takut kepada siapapun yang berada pada tingkat yang sama dengannya. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah. Ia mulai memurnikan batu permata tersebut menggunakan kekuatan melahap di telapak tangannya. Sementara itu, Kaisar Dewa telah menyerap 90% keberuntungan milik Zanxi, lalu kembali ke tribun penonton. Pertarungan berikutnya adalah antara Sue Jiani dan Feng Xuan dari Lembah Iblis Langit. Feng Xuan memiliki garis keturunan Phoenix yang telah berkembang hingga lebih dari 70% kekuatannya. Ia sangat cepat dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Pertarungan antara keduanya menjadi salah satu pertarungan paling sengit di antara semua pertandingan sebelumnya. Mereka saling bertukar lebih dari 200 jurus. Pada akhirnya, Sue Jiani menang dengan selisih yang sangat tipis. Dengan demikian 4 orang terkuat akhirnya muncul. Mereka adalah Luming, Kaisar Dewa, Aotu, dan Sue Jiani. Keempat orang ini akan bertarung untuk menentukan pemenang akhir. Setelah menyaksikan semua pertarungan sebelumnya, Luming mulai memiliki gambaran kasar tentang kekuatan masing-masing orang. Dong Fangyu, Zanxi, dan Wang Fengtian memiliki kekuatan yang hampir setara. Feng Xuan sedikit lebih kuat daripada mereka bertiga, tetapi masih sedikit lebih lemah dibandingkan Sue Jiani. Sementara itu, kekuatan Sue Jiani, Aotu, dan Feng Xuan sebenarnya berada pada tingkat yang hampir sama. Namun Kaisar Dewa tetap menjadi sosok yang paling sulit diprediksi. Sebagian besar orang juga memiliki penilaian yang sama. Di mata banyak orang, kekuatan Luming dianggap berada pada tingkat yang sama dengan Sue Jiani dan Aotu. Luming memang mampu membunuh Wang Fengtian. Namun jika Sue Jiani atau Aotu menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka juga kemungkinan besar mampu melakukan hal yang sama. Akan tetapi satu hal yang tidak diragukan oleh siapapun adalah bahwa Kaisar Dewa masih berada di posisi paling kuat di antara mereka semua. Bab 970. Di antara 4 orang yang tersisa, Kaisar Dewa, Sue Jiani, dan Aotu telah lama dikenal sebagai perwakilan paling menonjol dari generasi muda di wilayah Tandus Timur. Sementara itu Luming adalah seekor kuda hitam yang baru muncul. Peristiwa yang benar-benar membuat namanya mengguncang wilayah Tandus Timur adalah pertempuran besar di Pegunungan 9 Naga. Pertempuran itu melibatkan terlalu banyak ahli kuat. Di dalam dinasti suci kuno di benua tengah, para makhluk tertinggi dari 6 keluarga kuno besar hadir. Yan Kuangtu, makhluk tertinggi 9 matahari, bahkan Kaisar Bela Diri Di juga ikut terlibat. Setelah pertempuran itu berakhir, nama Luming benar-benar mengguncang seluruh wilayah Tandus Timur. Namun yang paling terkenal dari dirinya saat itu bukanlah bakat atau kekuatan tempurnya. Hal yang paling dikenal orang adalah kemampuannya mengendalikan kuali ilahi 9 naga yang sebelumnya tidak pernah bergerak. Karena hal itu, banyak orang justru mengabaikan bakat asli Luming. Banyak orang merasa bahwa bakat dan kekuatan tempurnya sebenarnya tidak terlalu luar biasa. Bahkan ada yang beranggapan bahwa ia tidak mampu masuk dalam 100 besar daftar 1000 talenta terbaik. Namun Luming telah mengubah semua pandangan itu dengan tindakannya sendiri. Ia membuktikan bahwa bakatnya sangat menakutkan dan tidak kalah dari siapapun. Sebagai kuda hitam, ia berhasil menembus 4 besar. Ia juga telah membunuh Luo Tian dan Wang Fengtian. Sekarang ia akan bertarung melawan 3 jenius terkuat dari generasi muda di wilayah Tandus Timur. Namun masih ada banyak orang yang tetap meragukannya. Beberapa orang berbisik dengan suara pelan bahwa meskipun Luming memiliki bakat luar biasa, ia terlalu muda dan terlalu agresif. Ia tidak tahu bagaimana menahan diri. Ia telah menyinggung kepala keluarga Wang, Kaisar Bela Diri Di, bahkan pemimpin tertinggi Lembah Iblis Langit. Jenius seperti itu seringkali tidak memiliki akhir yang baik. Dalam sejarah memang pernah muncul banyak anak kesayangan langit yang memiliki bakat luar biasa. Namun hanya sedikit dari mereka yang benar-benar mampu bertahan sampai akhir dan menjadi Kaisar Bela Diri.
Banyak yang mati lebih awal karena terlalu gegabah. Beberapa orang merasa bahwa Lu Ming mungkin juga akan mengalami nasib yang sama. Pada saat itu sebuah pusaran muncul di dalam wilayah sekte jimat. Sesosok tubuh muncul dari dalam pusaran tersebut. Orang itu adalah Bai Shijin. Ketika Lu Ming melihatnya, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Ia segera menanyakan keadaan orang-orang yang sebelumnya ia percayakan kepadanya. Bai Shijin menjelaskan bahwa semuanya telah diselesaikan. Orang-orang itu sekarang berada di Gunung Liangyi dan berada dalam keadaan aman. Lu Ming merasa sangat lega dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Pada saat itu, sebuah berkas cahaya turun dari langit dan menyelimuti tubuh Lu Ming. Ia akan segera bertarung. Ketika ia menoleh, ia melihat bahwa berkas cahaya lain telah jatuh pada tubuh Autu. Pertarungan kali ini adalah antara Lu Ming dan Autu. Mata Autu langsung bersinar dengan cahaya yang tajam. Niat bertarung yang kuat memancar dari tubuhnya. Tubuhnya yang besar dan kokoh menghantam arena dengan keras. Aura kekerasan yang mengerikan langsung menyebar dari tubuhnya. Lu Ming juga melangkah maju dan muncul di arena. Keduanya berdiri saling berhadapan. Bai Shijin yang melihat pemandangan itu sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Lu Ming mampu membunuh Wang Fengtian dan sekarang bahkan bertarung melawan Autu. Tatapan Autu dipenuhi keserakahan ketika melihat Lu Ming. Ia menginginkan garis keturunan 9 naga milik Lu Ming. Namun Lu Ming dengan tenang menyebutkan bahwa Kaisar Bela Diri Di juga sedang mengincar garis keturunan tersebut. Jika Autu benar-benar merebutnya, maka ia pasti akan menjadi target Kaisar Bela Diri Di. Mendengar hal itu ekspresi Autu berubah. Ia menyadari bahwa jika benar-benar memperoleh garis keturunan itu, hidupnya mungkin tidak akan pernah tenang lagi. Bahkan para makhluk tertinggi dari suku Naga Banjir atau Kaisar Iblis mungkin tidak mampu melindunginya dari Kaisar Bela Diri Di. Pikiran itu membuat hatinya menjadi dingin. Melihat keraguannya, semangat bertarung Lu Ming semakin meningkat. Energi inti sejatinya mulai mendidih. Pada saat itu, dua raungan naga terdengar bersamaan. Salah satunya berasal dari Autu yang berubah menjadi naga banjir. Raungan naga lainnya berasal dari tubuh Lu Ming. Energi naga yang kuat meledak dari tubuhnya. Tubuh Lu Ming tertutup oleh sisik ungu keemasan. Ia melangkah maju dan langsung menyerang Autu. Autu membuka mulutnya. Sebuah cahaya emas gelap keluar dari mulutnya dan melesat menuju Lu Ming, seperti bilah pedang yang sangat tajam. Lu Ming mengayunkan tinjunya dan bertabrakan langsung dengan cahaya emas gelap tersebut. Ledakan keras terdengar. Tubuh Lu Ming bergetar dan ia terlempar mundur sejauh 100 meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Pada lengannya terasa seolah ada banyak kekuatan tajam yang mencoba memotong sisiknya hingga percikan api beterbangan. Lu Ming segera mengalirkan energi sejatinya dan menghancurkan kekuatan tajam tersebut. Ia merasakan bahwa konsep unsur logam yang dikuasai Autu sangat kuat. Autu memiliki lebih dari 70% garis keturunan naga sejati. Ia secara alami memiliki kendali yang luar biasa terhadap unsur logam. Serangan cahaya emas gelap tadi merupakan perpaduan antara konsep unsur logam dan kekuatan iblis miliknya. Serangan itu sangat menakutkan. Autu kembali mengeluarkan serangan yang sama. Namun kali ini 9 cahaya emas gelap sekaligus melesat keluar dari mulutnya dan menebas udara menuju Lu Ming. Lu Ming segera melepaskan 2 gelombang energi naga lagi. Total 3 gelombang energi naga meledak dari tubuhnya sehingga kekuatannya meningkat pesat. Tubuhnya bagaikan naga purba berbentuk manusia. Ia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan meluncurkan serangkaian pukulan. 9 ledakan berturut-turut terdengar. Ke-9 cahaya emas gelap itu dihancurkan oleh pukulan Lu Ming. Ia terus menerjang ke arah Autu. Salah satu cakar naga Autu berubah sepenuhnya menjadi emas gelap seolah terbuat dari emas hitam. Cakar itu kemudian menyapu ke arah Lu Ming. Lu Ming juga melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan cakar naga tersebut. Dentuman mengerikan terdengar seperti 2 palu besi raksasa yang saling menghantam. Gelombang kejut besar menyapu ke segala arah. Tubuh Lu Ming bergetar dan ia kembali terdorong mundur sejauh 100 meter. Kakinya mundur 9 langkah sebelum akhirnya berhenti. Lu Ming merasa terkejut oleh kekuatan serangan itu. Kekuatan naga banjir dengan kemurnian lebih dari 70% memang sangat menakutkan. Kultivasi Autu diperkirakan berada pada tahap tengah tingkat 8 alam embrio roh. Kekuatan dan daya serangnya sangat besar.
Luming tidak dapat menahan diri untuk membayangkan betapa menakutkannya naga sejati berdarah murni jika dibandingkan dengan naga banjir seperti Autu. Di benua tandus ilahi saat ini, hampir tidak ada lagi binatang ilahi berdarah murni. Namun pada zaman kuno jumlah mereka sangat banyak. Jika manusia harus bersaing dengan makhluk ilahi berdarah murni pada masa itu, tentu hal itu sangat sulit. Saat ini yang diketahui memiliki darah murni di wilayah timur hanyalah Kaisar Iblis. Luming juga bertanya-tanya apakah di benua misterius di lautan luar terdapat banyak makhluk ilahi berdarah murni. Raungan Autu memotong alur pikirannya. Naga banjir itu menghentakkan keempat cakarnya ke tanah dan menerjang ke arah Luming. Pada saat itu senyum dingin muncul di wajah Luming. Garis keturunan 9 naga muncul. Tubuhnya langsung berubah menjadi 9 naga. Pada saat yang sama satu gelombang energi naga tambahan meledak dari tubuhnya. Total 4 gelombang energi naga memancar keluar. Kekuatan naga yang menakutkan memenuhi langit dan langsung menekan ke arah Autu. Tubuh Autu sedikit bergetar. Di dalam matanya bahkan muncul sedikit rasa takut. Itu adalah ketakutan yang berasal dari naluri terdalamnya. Di antara makhluk iblis maupun makhluk ilahi, selalu terdapat tingkatan garis keturunan yang sangat ketat. Garis keturunan yang lebih tinggi secara alami menekan garis keturunan yang lebih rendah. Autu hanya memiliki garis keturunan naga sejati, tetapi belum benar-benar menjadi naga sejati. Sementara itu, 9 naga adalah makhluk yang bahkan lebih kuat daripada naga sejati. Mereka termasuk dalam 10 besar binatang perang terkuat di dunia. Tekanan kekuatan naga dari 9 naga membuat Autu secara naluriah merasakan ketakutan.